rekan jagal, siapa di sini yang masih bingung untuk menggunakan markup harga? Salah satu fitur terbaru dari aplikasi Jagal. Nah, di video kali ini aku akan ngasih tahu tentang fungsinya markup harga itu untuk apa dan tutorialnya untuk menggunakan markup harga itu seperti apa. So, jangan sampai di skip video ini, ikutin terus dari awal sampai akhir. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas markup harga, jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terupdate dari Jagal. So, langsung aja, here we go. Markup harga ini digunakan untuk menambah harga secara otomatis dari harga mitra dengan harga komisi yang sudah disepakati oleh pemilik aplikasi dan mitranya. Nah, fungsinya untuk memudahkan para pemilik aplikasi mendapatkan komisi dari mitra dalam menjual barang-barang yang mereka di aplikasi kalian. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatur markup harga ini? Di sini ada dua pengaturan yang bisa kalian pakai nih, tergantung dari pemilik aplikasinya nih, kebutuhan pemilik aplikasinya seperti apa. Nah, yang pertama, pengaturan markup harga secara keseluruhan. Lalu, kedua, pengaturan markup secara perorangan untuk mitra. Untuk pengaturan secara keseluruhan, kalian bisa pergi menuju aplikasi Jagal ya, lalu pergi ke Appsku, kemudian ke fitur saldo. Nah, dari pengaturan di saldo ini, kita scroll ke bawah, bagian model komisi, kita bisa pilih mau markup persenan atau nominal. Nah, sementara untuk pengaturan per mitra, kalian bisa ke Appku, ini masih di aplikasi Jagal ya. Ke Appku, kemudian ke mitra, kemudian ke pengguna mitra, pilih mitra, diterima, cari mitra yang ingin diberikan pengaturan markup harga, dan tap profil mitra di kiri, lalu ganti pengaturan markup harga. Ini pilihannya sama seperti tadi ya, mau nominal atau persenan. Nah, secara penjelasan singkat, markup harga persen adalah kenaikan harga menggunakan persen. Sedangkan markup harga nominal adalah kenaikan harga langsung secara harga yang dimasukkan pemilik aplikasi. Di sini aku memilih markup nominal. Ketika memilih markup nominal atau persen, jangan lupa di atas itu ada tulisan komisi ke admin, kita perlu mengaturnya. Di sini saya mengisi komisi nominal sebesar Rp5.000, sehingga semua produk mitra akan ada tambahan harga Rp5.000. Nah, penambahan harga Rp5.000 ini nantinya akan menjadi komisi dari mitra bagi pemilik aplikasi. Jadi misalnya mitra kalian menjual nasi kucing seharga Rp10.000, tapi kalian sudah memarkupkan harga itu sebesar Rp5.000, sehingga nanti di dalam aplikasi mitra nanti seharga Rp12.000, Rp10.000 untuk mitranya, Rp5.000 untuk kalian para pemilik aplikasi. Nah, di sini kalian bisa melihat ke aplikasi mitra. Saya membuat contoh satu produk namanya vitamin kebugaran. Saya set harganya di aplikasi mitra sebesar Rp10.000. Sekarang di aplikasi customer menjadi Rp15.000. Ini adalah contoh dari pengaturan harga secara keseluruhan. Nah, untuk alur pembayaran produk dan komisi admin tergantung dari pengaturan saldo di bagian paling bawah. Di sini ada dua pilihan, yaitu driver dan mitra. Nah, sekarang aku mencontohkan apabila memilih driver. Kita uji coba melakukan order produk mitra seharga Rp15.000 dan tipe pembayarannya cash.
maka customer akan membayar ke driver uang tunai sebesar 15.000. Setelah itu, ketika driver sampai di tempat mitra, driver hanya perlu membayar uang tunai sebesar 10.000 ke mitra karena harga produk aslinya hanya sebesar 10.000 saja. Berarti di tangan driver ada sisa uang tunai sebesar 5.000 yang aslinya merupakan uang komisi mitra bagi adminnya. Jadi untuk komisi itu akan langsung dipotongkan dari saldo driver. Nah, saldo driver akan berkurang sebesar Rp5.000 dan masuk ke saldo admin. Nah, sekarang kita uji coba melakukan order produk mitra seharga Rp15.000 dan tipe pembayarannya yaitu saldo. Maka saldo customer akan berkurang sebesar Rp15.000 dan masuk ke saldo driver sebesar Rp15.000. Setelah itu ketika driver sampai di tempat mitra, driver hanya perlu membayar uang tunai sebesar Rp10.000 ke mitra karena harga produk asli hanya sebesar Rp10.000. Selanjutnya saldo driver juga akan berkurang Rp5.000 dan masuk ke saldo admin. Untuk penggantian uang driver ini, tadi ingat ya rekan bahwa di awal driver sudah dapat saldo customer sebesar Rp15.000. Nah, tipe pembayaran antara cash atau saldo ini sistemnya hampir sama. Yang membedakan jika rekan jagal mengatur saldo pada fitur saldo, terus pengaturan, lalu scroll ke bawah, yang paling bawah tulisan pembayaran saldo pembeli dengan kurir masuk ke. Nah, di sana ada pilihan driver atau mitra. Yang saya jelaskan di atas tadi, apabila rekan jagal mengatur pembayaran masuk ke driver. Lalu bagaimana untuk mengatur pembayaran kalau masuk ke mitranya? Nah, sekarang saya akan mencontohkan kepada rekan semua apabila pengaturan saldo masuk ke mitra. Kita uji coba melakukan order produk mitra seharga Rp15.000 dan tipe pembayarannya cash. Maka customer akan membayar ke driver uang tunai sebesar Rp15.000. Setelah itu, ketika driver sampai di tempat mitra, driver hanya perlu membayar uang tunai sebesar Rp10.000 ke mitra. Berarti di tangan driver ada sisa uang tunai yang lebih sebesar Rp5.000 yang aslinya merupakan uang komisi mitra bagi admin. Nah, untuk komisi itu akan langsung dipotongkan dari saldo driver, lalu saldo driver akan berkurang Rp5.000 dan masuk ke saldo admin. Terlihat sama ya, prosesnya tuh terlihat seperti sama gitu ya, rekan jagal. Jadi memang sebenarnya untuk tipe pembayaran cash ini alurnya tuh sama saja, baik itu rekan memilih pengaturan saldo maupun ke driver atau mitra. Yang berbeda adalah ketika customer menggunakan tipe pembayaran saldo. Nah, sekarang kita uji coba melakukan order produk mitra seharga Rp15.000 dengan tipe pembayaran saldo. Maka saldo customer akan berkurang sebesar Rp15.000. Setelah itu ketika driver sampai di tempat mitra, driver hanya perlu mengambil orderan dan tidak perlu membayar apapun ke mitra. Mengapa demikian? Sekarang kita coba selesaikan orderan dulu ya rekan jagal. Untuk menjawab pertanyaan ini, rekan jagal bisa lihat yang terjadi adalah mitra akan menerima saldo sebesar Rp15.000 untuk pembayaran produk mitra tersebut seharga Rp10.000. Sedangkan sisa saldo Rp5.000-nya akan dikurangkan melalui saldo mitra untuk saldo admin sebagai pembayaran komisi mitra. Nah, gimana nih rekan jagal? Masih bingung untuk mengatur markup harga atau komisi pada mitra? Semoga video ini bisa membantu rekan jagal sekalian ya dalam mengatur komisi atau markup harga ini. Nah, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami.
serta follow sosial media kami agar kamu tidak ketinggalan video-video terupdate atau informasi-informasi yang diberikan oleh Jagal. Oh ya, jangan lupa juga ikut giveaway yang sudah dibuat oleh Jagal, oleh tim kami. Ikut memeriahkan karena hadiahnya lumayan loh buat rekan Jagal sekalian. So jangan sampai terlewat, videonya akan aku taruh linknya di deskripsi video, jadi kalian bisa langsung aja klik dan kalian bisa nontonnya. Syarat untuk nontonnya ada di deskripsi videonya. So, sampai jumpa di video selanjutnya.